PBV-nya itu lebih rendah dibandingkan saham-saham big caps yang lain di sektor properti. Kedua, performanya juga paling bagus. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak akan pernah ketinggalan info-info yang akan Jack berikan. Oke, kembali lagi dengan Bro Jack. Hari ini kita akan membahas mengenai trading bareng Jack jilid kedua atau episode kedua, di mana kita akan bicara fokus mengenai IHSG dan pergerakan saham-saham pilihan Bro Jack. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG selama 1 minggu terakhir, tanggal 12 Oktober 2020 sampai 16 Oktober 2020. Total turnover atau total transaksi di seluruh market IHSG adalah sebesar 45,6 triliun, di mana asing mencatatkan jual bersih sebesar 591,74 miliar. Jadi net sell asing di sini kita lihat lumayan besar walaupun sudah relatif turun dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sekarang kita lihat pergerakan IHSG secara teknikal. Di sini adalah chart dari IHSG dengan time frame daily. Nah, kalau kita lihat IHSG di sini sudah cenderung uptrend karena IHSG kalau kita lihat dia membentuk pola low, high, higher low, dan higher high. Lalu kemudian dia membuat low yang lebih tinggi lagi atau higher low, dan kemudian ia membuat lagi higher high. Jadi harapan kita IHSG pergerakan berikutnya adalah terus mengikuti pola penguatan sebelumnya, yaitu akan membuat high yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk area beli dan area jual, saya masih tetap menggunakan area yang sama seperti minggu lalu, yaitu di area seperti ini. Tapi saya memberikan 2 garis tambahan di sini adalah area-area di mana IHSG berpotensi melakukan technical rebound atau bounce back jangka pendek, karena dia akan menutup gap yang ditinggalkan sewaktu IHSG bergerak naik. Nah, ini lebih jelasnya. Sedangkan untuk area beli yang paling bagus tetap ada di area yang di bawah sini. Jadi kalau teman-teman mau borong, silakan menunggu waktu IHSG turun ke area tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin jual, sebaiknya di mana? Sebaiknya kita menunggu saat IHSG naik, menyentuh menutup gap sebelah sini dan berikutnya di area 5455. Untuk selanjutnya kita akan melihat gimana nih kabar saham-saham yang minggu lalu udah Bro Jack pilih. Kalau kalian ngikutin video saya dari minggu lalu, kita ada list saham. Ini berdasarkan penutupan tanggal 9 Oktober hari Jumat sebelumnya. Dan yang ini adalah harga penutupan pada hari Jumat terakhir ya, tanggal 16 Oktober. Kalau kita lihat Astra ada mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 4,01%. BRI juga mengalami kenaikan, begitu juga BSD, Mika, dan Telkom. Nah, yang masih mengalami penurunan adalah saham Gudang Garam. Dimana kalau kita lihat kenaikan IHSG sendiri dalam 1 minggu terakhir itu adalah sebesar 0,98%. Dan saham-saham yang telah kita pilih mengalami kenaikan atau gain sebesar secara rata-rata ya teman-teman itu positif 2,5%. Jadi saya jumlahkan dulu total semuanya, saya kurangi yang turun, lalu saya rata-rata secara average. Jadi saya bagi rata dibagi 6. Untuk vlog saya kali ini, saya merasa tertarik untuk melihat sektor apa saja yang sedang outperform ataupun underperform dibandingkan dengan IHSG. Jadi yang teman-teman sedang lihat sekarang ini adalah pergerakan IHSG dalam persen ya, sejak awal tahun sampai penutupan tanggal 16 kemarin. Jadi kalau kita lihat di ujung sebelah kanan, di sisi sebelah kanan ini adalah dalam percentage, itu adalah berapa persen kenaikan atau penurunan masing-masing sektor sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Kalau kita lihat, ada beberapa sektor yang mengungguli IHSG atau dia lebih kuat daripada IHSG. Kenapa? Karena penurunannya itu tidak separah IHSG. Di sini kita lihat ada sektor yang memimpin, ada sektor mining, lalu ada yang warna hijau sektor consumer goods, lalu berikutnya ada sektor finance, dan juga ada sektor perdagangan dan jasa atau trade. Nah, yang menarik teman-teman, kalau kita lihat
dari semua sektor ada satu sektor yang kelihatannya dia berlainan arah sendiri nih. Dia turun sendiri sedangkan sektor yang lain sudah mulai naik searah dengan IHSG. Ini adalah sektor properti. Sektor properti mencatatkan penurunan YTD atau year to date sampai hari ini sebesar minus 36,56%. Sedangkan IHSG-nya sendiri hanya turun sebesar minus 17,35%. Lalu bagaimana kita bisa mengartikan dari indeks properti yang begitu lemah pada saat ini? Nah, kalau saya pribadi mengartikan bahwa saham-saham yang tergabung dalam indeks properti itu masih sangat ketinggalan atau masih di bawah dibandingkan saham-saham dari sektor lain. Karena apa? Kalau kita lihat jika sektor properti nantinya bergerak mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain maupun IHSG, maka berarti saham-saham properti yang tergabung dalam indeks tersebut akan melaju paling kencang dibandingkan saham-saham daripada sektor yang lainnya. Nah, teman-teman, berdasarkan data tersebut, maka saya kembali melihat list saham properti yang paling saya suka. Jadi kalau untuk saham-saham sektor properti, saya sangat menyukai saham BSD, Ciputra, Summarecon, dan Pakuwon. Kenapa? Karena saya menilai dari 4 saham properti ini merupakan saham-saham yang memiliki fundamental yang sangat baik dan juga tergabung dalam indeks LQ45 atau LQ45. Nah, yang menarik di sini teman-teman, kalau kita lihat dari 4 saham yang saya suka tersebut, BSD ini memiliki atau BSDE ya, ini memiliki rasio price to book value yang paling rendah dibandingkan saham-saham properti yang lainnya, di mana dia hanya memiliki PBV sebesar 0,5 dibandingkan Ciputra yang memiliki PBV sebesar 0,7 dan Summarecon yang bahkan PBV-nya sudah di atas 1. Lebih menariknya lagi, kemarin saya mendapatkan berita, ini teman-teman bisa lihat, saya dapat dari bisnis.com tanggal 17 Oktober dan juga kontan investasi ya. Jadi kemarin itu keluar berita bahwa judulnya kita bisa baca, di tengah pandemi penjualan properti grup Sinarmas paling moncer. Bumi Serpong Damai atau BSD, emiten properti grup Sinarmas mencetak marketing sales sebesar 4,7 triliun per September 2020. Angka itu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 4 emiten properti kelas kakap lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Menurut teman-teman gimana? Harga sahamnya ini PBV-nya paling rendah, tapi performanya itu paling bagus dibandingkan emiten properti kelas kakap lainnya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, saya mendapatkan beberapa berita yang juga sangat menarik terkait dengan BSD, yaitu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan yang lalu. Kalau kita lihat judulnya nih teman-teman, setelah anak cucu Taipan Eka Cipta borong BSD, giliran Paraga dan Eka Sintra beli. Jadi Paraga dan Eka Sintra ini dua entitas yang memiliki kepemilikan BSD paling besar. Kalau nggak salah dia sebesar 25-30% masing-masingnya. Nah, berita berikutnya lagi, usai cucu, kini anak Eka Cipta Wijaya borong saham BSD senilai 20 miliar. Cucu Eka Cipta Wijaya borong saham BSD. Nah, nanti kita akan lihat nih, berapa harga beli mereka dan rata-ratanya. Jadi, mungkin kita akan bisa memanfaatkan informasi yang telah kita dapatkan dari berita ini. Sekarang saya sudah buka salah satu berita yang tadi saya dapatkan dari Google Search. Mungkin teman-teman juga bisa cari sendiri, nanti bisa dicoba di Google. Keyword yang saya pakai adalah Eka Cipta borong BSD. Jadi nanti akan keluar berita-berita seperti tadi. Nah, kalau dari berita yang kita lihat ini, PT Eka Sentra Usaha Maju membeli harga saham pada harga, nah ini yang penting nih teman-teman, 795 per saham. Lalu berikutnya, selain PT Eka Sentra, PT Paraga Artamida juga menambah kepemilikan di harga berapa? 798. Oke, 795, 798. Lalu berikutnya ada juga Michael Wijaya melakukan pembelian saham BSD sebanyak 570.000 saham, rata-rata harga pembelian adalah 778. Berikutnya, anak pendiri grup Sinarmas, yaitu Mukhtar Wijaya, sebelumnya juga menambah porsi saham BSD. Kita lihat harga rata-ratanya di harga 738. Kembali ke BSD secara teknikal. Di chart ini saya membandingkan pergerakan BSD, saham BSD
sejak IPO, yaitu sekitar tahun 2008, hingga harga terakhir tanggal 16 Oktober 2020 ya. Jadi yang menarik saya menemukan suatu pola di mana saham BSD ini sebenarnya jarang sekali berada performanya itu di bawah performa dari indeks properti. Jadi yang chart garis ini adalah chart indeks properti, sedangkan yang candlestick ini adalah pergerakan dari BSD. Nah, kalau kita lihat hanya 2 kali kejadian BSD itu underperform dari indeks properti, yaitu tahun 2008 sampai 2010 dan juga sekarang. Kalau teman-teman ingat, pada periode tersebut tahun 2008 sampai 2010 kita itu secara global sedang mengalami krisis. Mungkin teman-teman ingat ada yang namanya subprime mortgage, di mana ada krisis properti di Amerika yang efeknya itu menghantam perekonomian secara global. Nah, menariknya sekarang nih kita juga mengalami kejadian yang sama seperti tahun 2008 dan 2010, yaitu ada apa? Pandemi corona. Di mana pandemi corona ini juga mengajar perekonomian negara-negara secara global. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya sendiri menganggap ini adalah suatu kesempatan untuk membeli BSD di harga yang murah. Alasannya apa? Satu, PBV-nya itu lebih rendah dibandingkan saham-saham big caps yang lain di sektor properti. Kedua, performanya juga paling bagus dibandingkan saham-saham properti yang sekelas dengan BSD. Mungkin ini kenapa yang mengakibatkan para orang-orang besar di balik BSD yang tadi telah kita bahas, yang di berita sebelumnya, mereka melakukan pembelian terhadap saham BSD karena mereka merasa saham BSD ini sedang di harga yang murah. Sekarang kita akan zoom in gimana pergerakan harga saham BSD. Nah, kalau kita lihat, BSD saya lihat ini sedang dalam fase sideways. Sideways itu artinya apa? Dia lagi bergerak dalam rentang tertentu, dia nggak kemana-mana, dia masih di situ-situ aja. Kasarnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat harga sekarang ini sebenarnya dekat dengan harga rata-rata dari yang petinggi-petinggi BSD lakukan pembelian. Jadi istilahnya mereka sedang beli di area-area sekarang nih teman-teman. Jadi kalau kita beli sekarang, kita dapat harga yang sama dengan orang-orang konglomerat. Mau nggak kalian punya harga-harga yang dibeli sama dengan bos-bos? Nah, kalau kalian suka support resisten, kalian bisa beli di area 585 dan jual di area 915. Kalau untuk saya sendiri, saya melihat BSD memiliki potensi untuk keluar dari area sideways ini dengan target minimal paling dekat di harga 1000. Kok deket banget, Jake? Enggak, ini enggak sedekat itu. Maksud saya dia akan naik ke level ini, lalu dia akan sedikit turun. Mungkin kita bisa menjual di level 1005 ini dan melakukan pembelian waktu dia turun kembali. Oke, sekian episode kedua dari Trading Bareng Jack. Saya Bro Jack pamit undur diri. Nah, sebelum saya pamit, teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe video-video dari Bro Jack. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan.